airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, di bulan
tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, aku banggakan. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di tempat acara. Menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di fasilitas manufaktur Alfa Cikarang dalam acara peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Sebuah langkah bersama yang membawa semangat hemat bagi rakyat, tumbuh bagi ekonomi, berdaulat bagi negara. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Hasanuddin Sinaga MA selaku Imam Masjid Istiqlal. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati, pada hari yang penuh makna ini, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah langkah kami dalam membangun ekosistem motor listrik nasional dari hulu sampai hilir. Jadikanlah Molinas sebagai wujud keberanian bangsa untuk semakin percaya kepada kemampuan sendiri, untuk menguasai teknologi, memperkuat manufaktur nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor terhadap produk dan energi. Bimbinglah kami ya Allah, agar Molinas dapat menghadirkan karya anak bangsa yang berkualitas, aman, andal, tepat guna, terjangkau, sehingga kemajuan teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya Allah yang Tuhan, Tuhan yang Maha mempersatukan, kami menyadari cita-cita besar ini tidak dapat kami wujudkan sendiri. Satukanlah langkah kami, pemerintah, BUMN, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, peneliti, inovator, serta seluruh mitra dalam ekosistem Molinas. Jadikanlah keberagaman kemampuan dan peran kami sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Ya Allah yang Maha Membimbing, berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan petunjuk-Mu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam memimpin bangsa dan negara. Anugerahkan kepadanya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian melakukan perubahan, keteguhan untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, jadikanlah hari ini bukan sekedar sebuah seremoni, tetapi sebuah tonggak
awal perjalanan besar bangsa Indonesia. Semoga kelak generasi setelah kami melihat hari ini sebagai salah satu langkah untuk Indonesia yang makin mampu mengolah kekayaan buminya sendiri, menguasai teknologinya sendiri, membangun industrinya sendiri, menghadirkan kesejahteraan dengan kekuatan bangsanya sendiri. Luruskan niat kami, kuatkan langkah kami, satukan hati kami, jadikanlah kekayaan alam yang Engkau titipkan sebagai sumber kemakmuran, teknologi yang kami kuasai sebagai jalan menuju kemandirian, amanah yang kami emban sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Berikanlah petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, terimalah doa, amal dan seluruh ikhtiar kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Selamat datang Bapak Presiden. Kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kepada yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi. Kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia, dan juga kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Safri Samsudin, kepada yang terhormat Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, kepada yang terhormat Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Brian Wiliarto, kepada yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Bapak Yasserli, kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Bapak Agus Kartasasmita, kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Rahmat Pambudi, kepada yang terhormat Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bapak Maman Abdul Rahman, dan juga pada yang terhormat Panglima TNI Jenderal TNI Bapak Agus Subianto, kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listo Sigit Prabowo, kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak, kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Laksmana TNI Muhammad Ali, kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, dan juga kepada yang terhormat Sekretaris Kabinet Bapak Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, kepada yang terhormat Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Ari Satria, dan juga kepada yang terhormat pimpinan dari Project Molinas sekaligus CTO dan Antara Indonesia Bapak Sigit Puji Santosa, kepada yang terhormat juga saya didampingi oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Bapak Doni Oskaria, dan juga CIO Bapak Pandu Syahril. Ada juga yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, dan juga yang terhormat PLT Bupati Bekasi Bapak Asep Surya Atmajaya, yang di hari juga ada Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakri, dan juga pemilik dan owner
dari PT Elektra Indika, Bapak Arsyad Rashid, dan juga Bapak Wisnuwardana. Dan tadi saya lihat juga ada yang terhormat Bapak Fuad Bawazir, dan juga yang mempunyai lahan Pak James Riyadi dari Lipo yang tadi sempat bicara komitmen untuk beli 20.000 motor listrik, Bapak Presiden, Bapak James Riyadi. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya. Ya, tentunya acara pada hari ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ini harus mandiri, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi kita melihat bahwa untuk kepentingan Molinas ini semuanya kita ada. Molinas ini adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan juga pengusaha nasional, perusahaan nasional, dalam rangka kita meningkatkan peran dari kemandirian kita. Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Dan kita mempunyai teknologi, kita mempunyai kemampuan, sehingga karya anak bangsa ini bisa berkembang, Molinas ini bisa terjangkau, berkualitas, apalagi kita bisa menjalankan hilirisasi dari nikel ini menjadi sel baterai, battery pack, sehingga bisa digunakan dalam produksi Molinas ke depannya. Dan apalagi kalau kita lihat potensinya sekarang Bapak Presiden, kalau boleh kami laporkan, ada kurang lebih 140 juta motor listrik yang ada di Indonesia, dengan setiap tahunnya pembeliannya adalah 6 sampai 7 juta motor. Tetapi yang membeli motor listrik kurang lebih hanya 60 sampai 70 ribu. Jadi hanya 1%. Jadi kalau kami lihat ini potensi ke depannya, upside-nya ini bisa secara eksponensial. Dan oleh sebab itu, kami melihat juga market size-nya kurang lebih sampai 170 billion US dollar. Oleh sebab itu, Bapak Presiden, kurang lebih ada 10 perusahaan nasional yang sudah memenuhi kriteria pembunuhan TKDN-nya oleh Kementerian Industri, dan kita akan bersama-sama di bawah arahan dan juga di bawah kerjasama nanti dengan LEN dan juga oleh Profesor Sigit, sehingga kita mempunyai standarisasi internasional dan bisa tidak hanya menjadi champion di Indonesia, tetap juga champion di regional, bahkan harus menjadi champion di dunia, Bapak Presiden. Oleh sebab itu tentunya kami pun di dalam Danantara, kami juga sudah berbicara dengan seluruh perbankan dan juga seluruh institusi finansial di bawah Danantara, bahwa kita siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah, jangka waktu lebih panjang, dan kita akan membuat agar DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10%, kita akan coba reduce, bahkan akan kita coba hilangkan sehingga minat masyarakat untuk membeli motor listrik ini bisa berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kita punya kemampuan untuk mengakselerasi produksi dari motor listrik nasional yang ada di Indonesia ini. Akhir kata, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sangat apresiasi yang tingginya kepada Bapak Presiden yang telah hadir, dan tentunya ini memberikan semangat yang luar biasa kepada kami semua untuk bisa menjalankan program-program yang ada dan juga mengakselerasi dan memberikan dampak akses manfaat yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia dan kepada seluruh rakyat dan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Hadirin selanjutnya mari kita saksikan bersama sebuah tayangan yang akan memberikan gambaran mengenai semangat dan perjalanan di balik hadirnya motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Di bumi pertiwi ini, lahir sebuah mimpi besar. Mimpi yang dimulai dari berbagai pelosok negeri. Dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa. Dari mimpi putra-putri bangsa yang menggerakkan roda energi ke masa depan. Hari ini, kedaulatan energi bukan sekedar asa, tapi perwujudan asa cita bangsa. Dengan semangat membara, putra-putri terbaik Indonesia memandang dunia, menggerakkan kedaulatan energi dan industri. Dari hulu ke hilir, ekosistem yang berkelanjutan turut mendukung akselerasi dalam sinergi. Bergerak bersama, berinovasi. Wujudkan tekad bagi masa depan bangsa Indonesia. Masa depan itu tak lagi jauh. Ia ada dalam genggaman. Sebuah langkah menuju mobilitas yang lebih bersih dan efisien. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, memperkuat industri dalam negeri, membuka ruang bagi inovasi dan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bergerak bersama untuk masa depan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Chief Executive Officer Danantara, yang juga adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku penyelenggara, Saudara Rosan Perkasa Roslani, beserta seluruh jajaran Danantara Indonesia yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto, beserta para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, para Kepala Badan yang hadir, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah disebut oleh penyelenggara untuk efisiensi menghemat waktu. Komisaris PT Indika Energi, Saudara Arsyad Rashid, Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, beserta
jajaran Forkopimda Jawa Barat yang hadir di sini semuanya. PLT Bupati Bekasi, Saudara Asep Surya Atmaja, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, juga para pimpinan perusahaan swasta yang hadir, tokoh-tokoh dari Kadin dan dari pihak swasta semua. Terima kasih. Hadir Saudara Anindya Bakri, Saudara James Riyadi, Saudara Wisnu Wardana, Saudara Hapsoro. Terima kasih, ini pejuang-pejuang ekonomi. Terima kasih hadir. Para rektor universitas yang hadir, di sini disebut hadir rektor ITB, ITS, UI hadir juga. Seluruh hadirin undangan yang saya hormati, rekan-rekan pers media yang hadir. Juga di sini hadir Komisaris Utama PT Indika Energi Saudara Agus Lasmono. Ada. Oh ya. Dari CEO PT Elektra Mobilitas Indonesia, Saudara Purbaya Panca. Terima kasih. Tadi sudah saya sebut PT Indika Energi, Saudara Hapsoro Sukmono Hadi, nama lengkapnya tadi belum saya sebut. Saudara-saudara sekalian, tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, masih diberi nafas, sehingga kita bisa hadir di sini untuk acara peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukung. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wira swasta, dari BUMN, dari dunia akademis yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development dari Litbang. Ya. Hari ini adalah menurut pendapat saya salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil. Negara itu berhasil. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar. Kadang-kadang saking besarnya kita tidak sadar berapa besar negara kita. Dan negara kita sangat kaya.
Saking banyak kekayaan kita, kadang-kadang kita nggak sadar betapa kaya kita. Sumber-sumber alam yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa. Dengan teknologi juga kita bisa cepat mengetahui cadangan-cadangan kekayaan alam kita. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai negara. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai bangsa. Kita termasuk bangsa yang relatif muda. Tahun 45 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tapi dilanjutkan perang. Perang 5 tahun. Perang 5 tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita. Tapi penjajah juga tidak begitu rela ninggalin kita. Sehingga begitu merdeka, dalam minggu-minggu pertama kita merdeka, mereka lancarkan kudeta terhadap pemerintah yang baru. 2 minggu sesudah penyerahan kedaulatan, saudara-saudara terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban. Saudara-saudara, tidak pernah saya mengajak kita untuk membenci bangsa lain. Tidak. Sifat bangsa kita adalah justru sangat ramah. Kita terkenal dengan keramahan kita. Kebaikan kita. Itu adalah DNA kita. Itu adalah memang sifat kita. Sifat yang seperti ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain sifat yang lemah. We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita. Begitu lama sumber alam kita diambil, diselundupkan, dilakukan tambang ilegal. Harta kita, kekayaan kita diambil di depan mata kita, kadang-kadang lambat kita reaksi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita mengalami kerugian. Tapi ternyata walaupun kita begitu kita merdeka, begitu kita menerima kedaulatan, begitu merah putih diangkat tahun 1950, seterusnya tiap tahun kita mengalami gangguan, intervensi, APRA, RMS, DITII, PRRI Permesta, PGR Paraku, G13 PKI, dan sebagainya dan sebagainya. Bukalah sejarah kita. Kerusuhan. Tiap kali kita diambang take off, muncul ini, muncul itu. Diveda et impera. Kita bangsa majemuk. Bukan kehendak kita. Takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk.
banyak suku yang berbeda-beda, banyak agama yang berbeda-beda, banyak bahasa daerah, banyak adat daerah, tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu setel. Rumahnya hanya gede. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini, mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda. Dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu. Ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka beberapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik, benar nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang siapa? Anak buahmu ya? Dari Alfa, sama dari Gesit, aku ingat, sama dari Land. Saya mau lihat, Anda punya production line. Bener nggak? Ya kan? Atau jangan-jangan perusahaan dari mana, you tempel aja merekmu. Nah, ini banyak budaya semacam ini, ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tergiur dan tergoda, tapi nggak apa-apa. Sebagai awal boleh. Awal kita boleh. Lama-lama kita harus pandai, ya. Jadi kita waspada. Tapi hari ini kita lihat ada tekad, ada niat. Saya kira ini yang kita hargai, ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian. Karena inisiatif mengandung risiko. Segala yang kau keluarkan berapa tahun yang lalu bisa gagal. Ini pun hari ini ada risiko. Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah, yang kuat, yang menengah, yang agak menengah, dan yang lemah harus bersatu. Sampai hari ini saya mengatakan, sesungguhnya ya, saudara Arsyad, saudara Wisnu, Indika, saudara masih risiko. Saudara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat. Jepang, Korea, Tiongkok.
And yet kalian masih berani. Saudara-saudara sekalian. Makanya saya itu pernah jadi tentara. Habis itu saya pensiunnya ya pensiun tentara agak kurang lah ya. Tapi pengabdian rame ing gawe, sepi ing pamrih. Benar? Mudah-mudahan. Saya sempat mengalami menjadi pengusaha. Makanya saya benar-benar memahami bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu sifatnya itu sama hampir dengan tentara. Makanya seorang entrepreneur dia pakai kata-kata wira swasta. Karena dia bertempur. Dan dia pakai ilmu perang juga. Ada intelnya, ya kan? Litbang itu intel. Habis itu dia ada logistiknya, hitungan, dan semuanya dihitung. Jadi mereka ini masih risiko, ya kan? Masih risiko, tapi ada keberanian. Karena itu saya begitu lihat, dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional. Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar. Terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita nggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Ya. Kita selalu dihantui, tidak bisa. Ternyata kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Ya. Jadi saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Kita akan lebih sejahtera. Kita mengirim uang US dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang 30 miliar US dollar. Antara 28 sampai 30 miliar dolar, benar Menteri SDM. Tiap tahun 30 miliar dolar. Kita bertekad, ini kita kurangi. Dengan solar sekarang B50, kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak import lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar. Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG. Dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 gigawatt. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan. Dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak.
sungguh sangat banyak. Dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa. Cadangan hidrogen alam sangat besar. Cadangan-cadangan lain, saudara-saudara, kita butuh, saya kira, tidak terlalu lama, 3, 4, 5 tahun, kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Hari ini, launching, hari ini saya telah tantangani, karena hari ini, kelompok Indika telah berhasil produksi 20.000 motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200.000, saya datang lagi. Juta, saya datang lagi. Jadi saudara-saudara, selamat. Dan untuk yang lain dan antara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini, ya, dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini. Perjalanan ke Purwakarta, ya, ke Subang, di kilometer 84, ya. Ada kompleks besar kita lagi bangun, ya, mobil listrik Indonesia, yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga saya lihat ada Pak Fuad Bawazir, ya, terima kasih hadir, ya.
Pak Ma'ruf dari Main ID, Direktur Utama itu. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama ini. Semangat terus, berinisiatif terus. Mereka yang berinisiatif itu adalah mereka-mereka yang berani menghadapi risiko. Tapi tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ya. Di tentara ada moto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang, kita duduk, nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang, kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut, saudara kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om, namo buddhaya. Terima kasih. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy. Perwakilan Indika mana? Wisnu. Pak Hapsoro. Mana Agus? Agus. Kok ngumpet di belakang kok Agus? Hah? Ayo sama-sama di sini ya semuanya. Ayo. Apa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung. Dengan ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu. Inilah dia motor listrik nasional, sebuah langkah baru bagi mobilitas Indonesia. Demikianlah rangkaian acara peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Hemat bagi rakyat, tumbuh bagi ekonomi, berdaulat bagi negara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir serta meluncurkan motor listrik nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.